Selamat malam, saya Panembahan Dr. Mistik, host dari podcast Satu Suro Activity. Sekarang Satu Suro Activity bekerja sama dengan Anchor. Aplikasi ini sangat membantu saya untuk membuat dan publish show saya ini. Perlu kalian ketahui, ternyata membuat podcast itu sangat gampang sekali dan 100% gratis. Anchor tidak hanya mempermudah untuk membuat podcast. Dalam hal distribusi pun aplikasi Anchor memiliki banyak jaringan, di antaranya Spotify, Apple Podcast, dan platform podcast lainnya. Tidak perlu berpikir lama, segera download aplikasi Anchor dan bikin podcast kamu sekarang juga, gak pakai lama. Saat ini Anda mendengarkan podcast Satu Suro bersama Mistik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Rahayu, rahayu, rahayu. Para pendengar Satu Suro Activity, saya Panembahan Dr. Mistik. Benda-benda kuno memang memiliki daya tarik tersendiri. Dan terkadang benda-benda kuno tersebut meninggalkan suatu energi mistis. Seperti halnya kisah mistis guci peninggalan Eyang. Kisah ini dialami oleh Ajeng. Selamat mendengarkan. Saya tinggal di Solo dan kebetulan rumah saya tepat di pojok kanan. Sama depan rumah saya kosong udah dari tahun 2012. Sedangkan kiri udah jalan. Kampung ya, bukan raya, jadi sepi. Soalnya masih di daerah sawah-sawah tengah kota gitu. Pada suatu hari saya kebangun jam 3 pagi. Saya kaget. Pintu kamar lupa saya tutup. Saya punya kebiasaan mengunci pintu kamar karena saya sadar hidup di lingkungan yang sepi dan minim tetangga. Jadi, keamanan agak diragukan. Lalu saya lihat kucing-kucing saya. Ada 3 ekor. Pada nongkrong di kamar saya semua. Kamar saya di lantai 2. Sedangkan kucing saya tidak punya kebiasaan masuk kamar saya. Aneh banget. Lalu saya tutup pintu kamar dan ambil air wudhu untuk sholat malam. Lalu balik tidur. Ketika jam subuh tiba, ketika papa hendak pergi berangkat ke masjid untuk sholat subuh, beliau langsung teriak histeris karena pintu teralis dan teras sudah dijebol maling semua. Beliau langsung lapor ke RT. Siangnya pas saya tanya ke papa, adakah barang yang hilang? Beliau bilang tidak ada. What? Segini banyak barang gak ada yang diambil. Gabut bener tuh maling. Tapi yang merindingnya pas papa cerita kronologisnya. Papa punya teman indigo. Sebut saja Tante Otik.
Pagi itu, Papa iseng telepon temannya. Rumahnya baru ada kejadian dan temannya pun menjawab, "Aku tahu kok, rumahmu dibobol 4 orang, bawa Grand Max. 3 orang masuk ke rumah, yang satu nunggu di mobil." Seketika aku langsung merinding. Gimana nasibku kalau semalam malingnya masuk kamarku dalam keadaan tidak dikunci. Dari situ aku paham kenapa kucingku naik ke atas semua. Mereka takut bertemu orang asing. Terus papaku cerita, kalau kata temannya, si maling tidak mengambil satu pun barang di rumah. Karena, yang jagain rumah langsung menampakkan diri. Badannya besar, hitam, matanya melotot, dan menjaga di ruang tamu. Asli merinding nulisnya. Si maling keburu lari tanpa bawa satu pun barang di rumah. Plus tai kucing di garasi sempat keinjek sama mereka. Pak RT yang datang ke rumah pun cerita. Beliau sempat dibukakan mata batinnya oleh orang pintar dan disuruh jalan ke seluruh komplek. Dan yang paling ngeri emang di rumah saya. Beliau juga menceritakan hal yang sama. Ada sosok makhluk besar, lebih besar dari rumah saya dan menyeramkan. Seperti Guardian Angel gitu kali ya. Di situ saya lega campur merinding. Ternyata selama ini kami dilindungi. Mantan saya kemarin juga sempat cerita. Dia sedang menelpon saudaranya yang indigo juga. Dan ketika mereka sedang ngobrolin saya, mantan bilang kalau saya penakut parah dan lagi ngebahas horor gitu. Saudaranya tanya ke dia, apakah saya punya kunci di ruang tamu? Lalu saya jawab, iya. Itu kunci dibawa dari Surabaya, peninggalan Eyang Putri dari keluarga papa saya. Seketika saudaranya bilang, kalau di dalam kunci itu ada isinya dan benar yang melindungi rumah kami. Para sahabat Satu Suro Activity, itulah tadi sebuah kisah kunci peninggalan Eyang, yang dimana kunci tersebut memiliki sebuah kodam penjaga untuk melindungi si pemilik kunci tersebut. Para sahabat Satu Suro Activity, ada sebuah hikmah dari kisah tersebut, yaitu benda-benda kuno bertuah peninggalan Eyang atau leluhur terkadang terdapat sebuah kodam di dalamnya dengan fungsi tertentu. Meskipun kodam tersebut melindungi si pemilik, kita sebagai manusia tetap memohon perlindungan kepada Allah SWT. Meskipun dalam realisasinya dilindungi secara langsung maupun melalui perantara, dan semua itu sudah menjadi kehendak Allah. Para sahabat Satu Suro Activity, tinggalkan catatan doa kalian di kolom komentar. Like, subscribe, dan bunyikan lonceng keramatnya. Para sahabat Satu Suro Activity, tetaplah iling lan waspada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam, salam. Rahayu, rahayu, rahayu.